لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Insyaallah di malam ini setelah maghrib dan isya kita akan melanjutkan bacaan yang masih tentang doa setelah azan. Berdoa di tadi. Terlambat kan ikan deh. Banyak terlambat dan sempat lagi berdoa. Ya, doa ini luar biasa sekali ya, doa setelah azan. Seperti yang kita baca sebelumnya, karena isinya doa setelah azan itu semuanya mendoakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita doakan Nabi, ya, Ati Sayyidina Muhammadin wasilah wal fadilah dan seterusnya. Tidak ada doa di situ untuk kita, semuanya untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara kita tahu Nabi Muhammad itu tidak butuh lagi dengan doa-doa kita, karena beliau sudah dijamin keselamatannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baik semasa beliau hidup sampai nanti di akhirat sudah pasti selamat. Kenapa kita mendoakan Nabi? Hah? Ada yang ingat? Kenapa kita justru disunahkan mendoakan Nabi Muhammad? Padahal Nabi Muhammad tidak butuh dengan doa-doa kita. Kenapa kira-kira? Hah? Ya, salah satunya itu. Setiap kita mendoakan Nabi Muhammad, kita akan mendapatkan syafaat atau pertolongannya nanti di hari kemudian di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, setiap kita mendoakan Nabi, itu seakan-akan kita, misalnya kita melempar bola di tembok, ya. Ketika kita melemparkan bola di tembok, itu bolanya akan kembali ke kita. Ya, tidak tinggal di tembok yang menempel, tapi dia akan kembali ke kita. Begitupun dengan doa-doa kita untuk Nabi Muhammad, itu pasti akan kembali ke kita yang berdoa. Ketika kita doakan Nabi, yang kita baca kemarin itu, ya ati Muhammadan al-wasilah, ya, wal fadilah, wa ba'athul maqam al-mahmuda. Itu doanya itu untuk kita. Karena Nabi Muhammad sudah sempurna. Tapi doanya itu kebaikannya nanti untuk kita. Apa yang kita doakan akan terpantul, ya, akan terpantul ke kita yang mendoakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya rugi sekali kalau habis azan tidak mendoakan Rasulullah dengan doa setelah azan yang kita hafal itu, yang macam-macam bentuknya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan, ya, bukan lagi doa setelah azan, tapi doa untuk pribadi kita, bukan untuk Nabi. Wa an Anas bin Malik, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari sahabat Nabi. Oh ya, boleh dipanggil Anas bin Malik. Sebuah hadis riwayat Anas bin Malik. Anas bin Malik, sahabat Rasulullah, ya, sekaligus orang yang selalu membantu Nabi, tinggal bersama Nabi, ya, membantu keperluannya Nabi. Namanya Anas bin Malik, ya. Anas bin Malik. Ada namanya Anas? Enggak ada, ya? Atau ada? Kalau Malik, tidak ada nama Malik. Enggak ada juga. Nah, ini banyak kaum muslimin yang bernama Anas dan Malik. Ya, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, sebuah riwayat hadis yang berasal dari Anas bin Malik. Semoga Allah meridhoinya. Qala Makbadai, Makbadai, bahasa Buddhis, ya.
Karena kita membaca kitab yang berbahasa Bugis. Ya, beliau berkata, Anas bin Malik berkata, apa katanya? Anna Rasulullah. Kenapa dibaca Rasulullah di situ? Bukan Rasulu atau Rasuli. Hah? Karena ya anna. Karena didahului dengan anna Rasulullah. Anna itu menasab mubtada atau menasab isim merafa khabar, makanya anna Rasulullah. Masih ingat anna, inna, anna, ka'anna, lakinna, la'alaika, anna, ka'anna, lakinna, la'alaika. Jadi semua itu anna, inna, lakinna, la'alaika. Ketika masuk pada kalimat maka kata setelahnya itu dinasab. Kalau dia mufrad maka dinasab dengan fathah. Sama ini. Anna Rasulullah. Ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majibku surunahum Allah Ta'ala makadai. Sesungguhnya Rasulullah bersabda, Majibku surunahum Allah Ta'ala makadai. Sesungguhnya Rasulullah berkata atau bersabda. Yaqulu berkata atau bersabda. Ya apa sabdanya Nabi? Ad-du'a'u bainal adhani. Ad-du'a'u bainal adhani wal iqamati la yuraddu. Naya patuangan ni ripalawangan na bangi nanya kamu de naritola. Ya, dengarkan terjemahannya. Doa antara azan, doa di antara azan dan iqamat. Doa di antara azan dan iqamat la yuraddu, ditolak, tidak ditolak oleh Allah. Doa antara azan dan iqamat la yuraddu, tidak ditolak oleh Allah, ditolak oleh Allah. Tidak ditolak oleh Allah. Jadi luar biasa ya, setelah azan. Jadi setelah mendengarkan azan, baca dulu doa yang kita apa itu? Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma sampai terakhir. Nah, setelah itu kan sholat ya. Sholat sunnah qabliyah. Nah, setelah sholat qabliyah jangan diam saja, atau jangan cerita, tapi berdoa. Ini luar biasa doanya. Kata Nabi ya, ad-du'a'u bainal adhan wal iqamati la yuraddu. Doa antara azan dan iqamat itu tidak ditolak oleh Allah. Itu ada jaminan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada santri berdoa tadi sebelum iqamat. Padahal ada waktu ya, ada waktu beberapa menit. Nah, itu doakan orang tua di situ. Doakan orang tuanya supaya sehat-sehat selalu, kerjaannya lancar, kemudian dijauhkan oleh Allah dari musibah dan semacamnya. Tidak perlu berbahasa Arab. Kalau tidak tahu bahasa Arabnya, bahasa Indonesia saja.
doakan orang tuanya. Kalau anak-anak yang paling bagus mendoakan orang tuanya di waktu-waktu yang makbul seperti ini. Doa di antara azan dan iqamah. Makanya kalau ke Arab itu ada yang sudah pernah ke Arab? Belum ya. Nanti suatu saat insya Allah amin ya. Nah, kalau ke Arab, karena orang Arab tahu hadis ini, beda di Indonesia. Ya, oh ini pernah ke Arab. Sudah pernah umroh. Ya, coba nanti lihat orang Arab itu kalau sudah azan itu tidak ada yang cerita. Mereka angkat tangan semua berdoa, masing-masing ya bukan bersuara tapi masing-masing berdoa di tempatnya sebelum iqamah. Itu kentara itu. Kentara kalau dia paham hadis ini dan mau mengamalkan bahwa doa di antara azan dan iqamah itu la yuraddu, tidak ditolak oleh Allah. Doakan saja apa saja. Selama itu kebaikan, di sebelah tempat paling mustajab berdoa. Salah satu ya dari sekian banyak tempat mustajab atau waktu mustajab berdoa, salah satunya antara azan dan iqamah. Apalagi di Arab itu lama, ya waktunya itu setelah azan sampai iqamah ada yang sampai 20 menit. Lama, jadi banyak orang kesempatannya berzikir, berdoa setelah sholat qabliyah. Beda di Indonesia ya, ada yang cuma berapa menit saja langsung qomat. Belum sempat berdoa sudah qomat. Kalau di Arab kan lama, apalagi di Masjidil Haram setengah jam kayaknya itu. Setelah azan baru qomat. Apalagi subuh ya, orang sempat mandi dulu, kemudian pakai baju baru misalnya, pakai baju yang bagus, baru ke masjid masih dapat iqamah. Jadi tidak terburu-buru, dikasih waktu yang lama. Nah, orang yang sudah di masjid setelah azan, itu situlah tempatnya berdoa. Doakan apa saja yang terbaik. Karena luar biasa, la yuraddu kata Nabi, tidak ditolak doanya. Nah, kalau sudah azan itu cuma satu doa saya untuk orang tua saja. Karena orang tua sudah meninggal dua-duanya. Saya doakan sebagai seorang anak. Allahumma ghfir li wa liwalidayya warhamhuma misalnya apa? Waj'al jannata maswahuma wa ma'wahuma ya Allah, jadikanlah surga sebagai tempatnya nanti. Itu doa terus. Diulang-ulang bukan cuma sekali. Diulang-ulang sampai qomat. Ya. Kalau ada waktunya. Karena itu tempat yang mustajab. Ya. Rawahu Tirmizi, rawahu Abu Dawud wa Tirmizi. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan At-Tirmizi. Jadi ingat itu, jangan bercerita atau jangan main-main setelah azan, tapi digunakan berdoa. Ya Allah, kuatkanlah ingatanku, kuatkanlah hafalanku. Ya Allah, berikan aku ilmu yang bermanfaat. Kalau tidak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia saja. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan halal wa tuqa dan seterusnya. Semakin banyak semakin bagus. Nah, mungkin ada yang bertanya, saya sudah lama berdoa, kenapa belum dikabulkan? Ya, biasa itu anak-anak begitu. Berbulan-bulan saya berdoa, kenapa belum dikabulkan oleh Allah? Ada saatnya nanti dikabulkan. Mungkin kita sudah lupa doa kita dulu, ternyata tiba-tiba Allah memberikan di tempat atau di waktu yang tepat. Di waktu dan tempat yang tepat. Jangan terburu-buru.
qamat. Ya lanjut. Engkato riramti. Hadis yang dikeluarkan atau yang diriwayatkan oleh oleh al-imam. Jadi kalau kita di Indonesia apalagi di Bugis kita bilang Andre Gurta. Kalau di Arab itu al-imam atau syekh. Di sini kita bilang Andre Gurta. Di penghormatan kepada ulama besar kita. Ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i. Al-Imam An-Nasa'i. Bukan An-Nisa ya. An-Nasa'i. Tulisannya sama. An-Nisa. Tapi tidak di fathah nunnya. An-Nasa'i. Nanya Ibnu Hibban dan juga Ibnu Hibban ini harus selalu mendengarnya nama-nama riwayat hadis supaya kita kenal. Dan juga Ibnu Hibban, jadi dua orang yang meriwayatkan hadis itu. Ya, An-Nasa'i dan Ibnu Hibban. Lihat kesana Makbadai dalam sebuah hadis yang sahih. Makbadai beliau berkata, Nabi di sini ya, Nabi berkata, atau Nabi bersabda. Apa sabda Nabi? Kita tulis. Wada'un. Jadi pada waktu. Oleh karena itu berdoalah kalian. Wada'un. Oleh karena itu berdoalah kalian. Itu banyak orang ya. Wada'un. Oleh karena itu berdoalah kalian. Maksudnya setelah azan ya, setelah azan di sini. Sebelum iqamah. Oleh karena itu berdoalah kalian. Qalu famada naqulu ya Rasulullah. Makutanya sahabat agar dibaca surona Allah Ta'ala. Makutanya sahabat agar dibaca surona Allah Ta'ala. Para sahabat bertanya. Famada naqulu ya Rasulullah. Apa yang kami baca? Wahai Rasulullah. Ya, sebenarnya kalau para sahabat bertanya, famada naqulu ya Rasulullah. Apa yang kami baca? Wahai Rasulullah. Kan Nabi mengatakan, bacalah doa setelah azan. Jangan diam saja, tapi berdoalah yang banyak. Sahabat bertanya, apa yang kami ucapkan? Wahai Rasulullah. Qala Rasulullah menjawab, Rasulullah bersabda. Karena beliau ditanya,
Beliau menjawab, qala, beliau bersabda, maka dari Nabi Muhammad, beliau bersabda, al-afiyata fid dunya wal akhirati. Al-afiyata fid dunya wal akhirati. Ilawi ajab panjang atau asalamakan ngiri lino nanya akhirat. Lino akhirat. Mintalah, mintalah, ya, ajak panjang kesehatan. Mintalah kesehatan. Atau asalamakan atau keselamatan. Jadi al-afi itu artinya kesehatan dan keselamatan. Al-afiyah. Lino akhirat, baik di dunia maupun di akhirat. Kata Nabi, mintalah kesehatan, keadaan yang baik-baik saja. Kemudian mintalah keselamatan, lino akhirat, baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Di sini Nabi tidak mengajarkan kalimatnya. Nabi cuma mengatakan mintalah al-afiyah, kesehatan, keselamatan di dunia dan di akhirat. Terserah kita mau bikin kalimat seperti apa. Misal, Allahumma inni as'aluka al-afiyata di dunia wal akhirat. Atau dengan kalimat yang lain. Nabi tidak menyebutkan. Nabi cuma mengatakan minta saja keselamatan, sehat-sehat walafiat, baik di dunia maupun di akhirat. Itu yang paling bagus kita minta setelah mendengarkan azan sebelum qamat, sebelum iqamat. Ini al-afiyah sudah bahasa Indonesia ya. Sehat wal afiyah. Asalnya itu al-afiyah, pakai ain. Kemudian dijadikan bahasa Indonesia sehat-sehat wal afiyah. Jadi al-afiyah itu kalau ada yang tanya apa artinya, ya itu. Ada yang mengatakan al-afiyah itu lebih umum daripada sehat. Kalau sehat biasanya jasmani saja ya. Kalau al-afiyah itu sehat luar dalam, jiwanya juga sehat, pikirannya sehat, perasaannya sehat, bukan cuma tubuhnya yang sehat. Itu namanya al-afiyah. Ada yang mengatakan seperti itu, lebih umum ya, penggunaannya. Makanya kalau dibilang sehat walafiat itu sudah komplit itu. Misalnya menelpon ke orang tuanya, sehat-sehat walafiat, ciki. Ya, atau doakan orang tuanya, mudah-mudahan orang tua itu tetap sehat-sehat walafiat. Ya. Bukan cuma tubuhnya yang sehat, tapi pikirannya juga sehat, hatinya sehat, jiwanya sehat, sehingga tidak dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ingat itu ya, nanti setelah azan coba doakan Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Ya. Untuk diri sendiri dulu, baru orang tua juga diikutkan. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Yaitu salah satu contoh doa atau permintaan kita yang bagus dibaca setelah azan. Yaitu minta al-afiyah. Jadi
Jadi banyak sekali bahasa Arab itu yang dijadikan bahasa Indonesia. Coba cari nanti di Google itu, ada sekitar 3.000 lebih. Ada lebih 3.000 kosakata bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Arab. Yang kita ucapkan sehari-hari tanpa kita sadari, ternyata itu adalah bahasa Arab. Sama seperti ini, sehat. Sehat dari bahasa Arab, dari kata as-sihhatu. As-sihhatu wal afiyah. Sehat wal afiyah. Ya lanjut. Sahli bin Sa'adin. An Sahli bin Sa'adin, yakni As-Sa'idi. Ya. Kelihatan ya? Oh iya. An Sahli bin Sa'adin, yakni As-Sa'idi. Ya, Paupoleri Pangurutta, sebuah hadis yang berasal dari Sahal bin Sa'ad. Salah seorang sahabat Nabi ya, Sahal bin Sa'ad. Ada Sa'ad di sini. Tidak ada lagi. Jadi banyak itu nama-nama sahabat yang bagus dia dikenal Sa'ad, Sa'id. Ya, Al-Sahl bin Sa'id, Al-Sahl bin Sa'ad, yakni As-Sa'idi. Populer dipanggil Sahal bin Sa'ad, yaitu As-Sa'idi. Sebuah riwayat yang diriwayatkan atau sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad, yakni As-Sa'idi, yaitu As-Sa'idi. Ya, beliau juga dinamakan atau digelari As-Sa'idi. Karena Sahal itu banyak ya. Mungkin banyak sahabat Nabi yang bernama Sahal. Tapi dia itu kalau mau dikenali, beliau juga disebut dengan As-Sa'idi. As-Sa'idi. Qala Nakbadai, beliau berkata, Sahal berkata. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nakbadai surunahu Allah Ta'ala. Rasulullah bersabda. Rasulullah bersabda, ya. Dan ini didengarkan oleh Sahal bin Sa'ad, kemudian diceritakan kembali, dikisahkan, atau diriwayatkan kembali. Apa kata Nabi? Sa'atani tuftahu fihima abwabus samai. Sa'atani, dua waktu ditimpa itu babarna langit. Sa'atani tuhtahu fihima abwabus samai. Ada dua waktu. Sa'atani, ada dua waktu. Tuhtahu fihima, ditimpa itu babarna langit. Pintu langit itu dibuka oleh Allah. Jadi ada dua waktu, di dua waktu ini pintu-pintu langit itu dibuka oleh Allah. Ya,
Ketika dibuka pintu langit ini, wa qallama yuraddu ala da'in da'watahu. Balala naritola doanna tahu marilawe. Ya. Itu jarang sekali ditolak doanya orang yang berdoa. Jarang sekali ditolak doanya orang yang berdoa. Qallama yuraddu wa qallama yuraddu. Jarang sekali ditolak ala da'in da'watahu bagi orang yang berdoa. Nah, di sini ada kata qallah. Kalau orang Makassar, kalau di sini orang Bugis itu bilang balala ya. Kalau Makassar apa artinya balala? Ratus. Kalau orang Bugis balala itu kita qallah. Jarang terjadi. Jarang sekali. Jadi beda ya. Satu kata tapi beda maknanya. Orang Bugis bilang balala. Itu artinya jarang. Tapi kalau orang Makassar bilang balala, itu artinya orang ratus. Ternyata Bugis Makassar beda. Ada beberapa yang berbeda bahasa. Ya, jadi dua waktu itu adalah inda hudurin nidai. Riwayatku li hadirikinna bangi. Ketika kita mendengarkan azan, atau menghadiri azan, seperti yang kita baca tadi sebelumnya. Jadi dua waktu itu langit memang dibuka supaya doa kita dikabulkan oleh Allah. Inda hudurin nidai riwayaturi hadirikinna bangi. Ketika kita mendengarkan atau menghadiri azan. Di sini dikasih oleh Ustaz azan dan iqamat. Azan dan bangi dan niat kamu. Jadi itu tadi di antara azan dan iqamat di situ ya pintu langit dibuka. Ini pintu langit tidak dilihat oleh mata ya, tidak ada yang lihat. Itu banyak memang hadis yang mengatakan ada pintunya langit di atas sini. Tapi tidak ada yang pernah melihat. Tapi harus kita yakini bahwa memang ada pintunya langit itu. Sama, ya, ada hadis yang mengatakan selama pintu langit itu masih terbuka, maka masih bisa bertaubat kepada Allah. Kalau sudah ditutup itu pintu di langit oleh Allah, tidak bisa lagi orang bertaubat. Ketika sudah detik-detik terakhir kiamat, hancurnya dunia ini, itu pintu langit memang dibuka, ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak akan diterima taubatnya orang yang berdoa, tidak diterima lagi doanya, karena sudah ditutup pintu langit. Jadi memang ada. Ketika ini kata Nabi ada dua waktu itu pintu langit sengaja dibuka oleh Allah. Itu tadi di waktu antara azan dan iqamah. Makanya pergunakan dengan baik untuk berdoa. Yang kedua, wasaffi fi sabilillah. Wasaffi fi sabilillah. Nannya al-jiji'e limusu fi sabilillah. Dan ketika membuat saf untuk berjuang di jalan Allah, ketika pasukan itu membuat saf, ya,
ketika membuat saf, membuat barisan untuk berjuang di jalan Allah, di situ paling bagus berdoa. Karena pintu langit sedang dibuka oleh Allah. Ketika fi sabilillah dalam keadaan perang ya, seperti di Palestina itu kita lihat di TV, di berita-berita, itu luar biasa perjuangannya, pejuang-pejuang di sana untuk fi sabilillah, itu berjuang di jalan Allah. Itu banyak sekali video-video yang beredar, ya kan? Banyak sekali video-video yang beredar itu sebelum mereka menembak, ternyata mereka berdoa. Banyak sekali doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah. Dan di situ waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Jadi yang pertama tadi antara azan dan iqamah, setelah kita mendengarkan azan, di situ sebaiknya kita gunakan untuk berdoa. Minta apa saja. Misalnya, ya Allah, saya ingin sekali umrah bersama orang tuaku. Paling temannya bilang, mustahil. Bisa saja ada teman yang mendengarkan, tidak mungkin bisa ke umrah sama orang tua. Berapa juta satu orang? Katakanlah 20 jutaan ya satu orang. Kalau dipikir, mungkin susah. Tapi kalau Allah yang berkehendak, misalnya tiba-tiba ada orang baik mengumrahkan kita bersama orang tua, itu sering terjadi. Kalau ada yang berdoa seperti itu. Jadi doakan saja yang mungkin menurut kita mustahil atau menurut orang lain mustahil, tapi kalau Allah yang berkehendak, itu mudah sekali. Mudah sekali untuk mengijabah doa-doa kita. Allah itu mampu membuat yang mati menjadi hidup, yang hidup menjadi mati, mampu mengatur alam ini. Masa cuma perkara misalnya motor tidak bisa diberikan? Itu sahabat-sahabat Nabi dulu dalam banyak riwayat seperti yang saya sampaikan juga. Sandalnya saja putus, langsung berdoa kepada Allah, ya Allah gantikan sandalku dengan sandal yang baru. Saking yakinnya itu sama pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya kalau anak-anak habis uangnya kemana minta? Orang tua. Kenapa minta ke orang tua? Kenapa orang tuanya berkong, ma, habis uangku? Kenapa minta sama orang tua, bukan ke pembina? Bukan ke ustaz yang minta. Karena kita yakin orang tua pun insya Allah ada uangnya di rumah, sekalipun tidak banyak mungkin. Begitupun kita saya sangat yakin Allah pasti bisa memberikan saya apa yang saya minta. Makanya minta saja. Minta yang mungkin bagi kita atau bagi orang mustahil seperti itu. Tapi kalau Allah yang berkehendak, itu mudah saja. Berapa harga motor misalnya, dan itu banyak kaum muslimin yang membuktikan itu. Ada yang tiba-tiba bisa punya ini, punya itu, berkat yakin sama doanya kepada Allah, percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita seorang santri, ya, yang paling bagus didoakan ya, supaya kita bisa menjadi santri yang paham dan ilmu. Ya Allah, jadikan saya ingatanku misalnya lebih kuat, hafalanku, daya tangkapku lebih bagus. Kenapa Allah berusaha saja? Bahasa yang kita pahami, langsung minta kepada Allah apa yang kita inginkan. Jangan santri minta, ya Allah,
dekatkan jodoh sekarang. Nah, itu tidak cocok kita. Masih SMP tiba-tiba jodoh diminta. Nah, itu jangan. Tapi minta yang kita butuhkan sekarang. Ya Allah, perbanyak rezekinya orang tuaku supaya saya bisa sekolah kemana-mana. Itu doakan terus di tempat-tempat yang mustajab. Salah satunya bainal adzan wal iqamah, di antara azan dan iqamah. Saya pernah lihat orang di Arab ya, bukan di sini. Itu ada mungkin 15 menit berdoa antara azan dan iqamah. Itu berdoa tidak pernah diturunkan tangannya sampai iqamah. Bayangkan belasan menit berdoa sampai yang menetes air matanya itu, entah apa doanya. Berarti orang ini percaya betul dengan hadis ini. Dia minta semua yang dia perlukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ada orang cerita betulan, tapi tidak disebut namanya. Ada orang itu terlilit utang hampir 100 juta. Saya kenal. Itu cerita, karena sudah putus asa, tidak ada keluarga yang mau pinjamkan, tidak mau juga utang sama bank. Ini sudah hampir 100 juta utangnya. Sudah tiap hari diteror sama penagih utang. Kemudian tidak bisa tidur kalau malam. HP-nya itu bunyi terus. Kapan kau bayar utangnya? Katanya saking yakinnya dengan salah satu dengan ini, dia ke masjid. Dia bermalam di masjid. Katanya saya yakin pasti Allah tolong saya. Itu setelah isya dia ke masjid, mulai berdoa. Pokoknya sholat sunnah terus. Malam itu sedikit sekali tidurnya, berdoa terus. Semua doa-doa yang dia hafal itu yang diucapkan terus. Katanya setelah sholat subuh, azan subuh itu dia berdoa. Sebelum bangun, ya Allah, hari ini tolong lunaskan utangku. Saya betul-betul percaya kepadamu. Karena tidak ada lagi tempat saya minta kecuali Engkau ya Allah. Katanya di pagi hari karena sudah sholat subuh dia tidur di masjid, tidak pulang ke rumahnya. Katanya setelah sholat pagi-pagi dia buka HP-nya, tiba-tiba ada SMS masuk. Waktu itu kayaknya belum ada internet, kan WA ya. SMS masuk dari istrinya, katanya pulang lagi ke rumah katanya. Ada yang mau lunasi utang. Keluarganya dibayarkan itu hampir 100 juta. Ada keluarganya ternyata orang kaya dan dia tahu ini keluarganya terlilit utang, langsung dibayarkan, tidak punya utang lagi. Coba, karena sudah pasrah orang itu, kalau sudah pasrah angkat tangan, sudah angkat bendera putih, itu artinya dia tidak punya harapan lagi kecuali Allah. Kalau kita masih mengharap-harap, jangan ada dia yang mau bantu saya. Jangan bisa aja pinjam di bank, jangan bisa aja pinjam di koperasi yang bunganya tinggi itu. Itu artinya belum pasrah itu, belum yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang kalau sudah angkat tangan, ya Allah, tidak bisa angkat tangan, menyerah, tidak ada yang bisa tolong saya kecuali Engkau. Nah, disitulah biasanya Allah membuktikan pertolongannya yang tidak disangka-sangka. Makanya kalau ada masalahnya jangan cerita ke teman ya, karena kalau dicerita ke teman terus kita bilang jangan bilang nah, itu pastinya cerita itu. Ya, tidak boleh mempercayakan rahasia kita kepada teman. Langsung curhat kepada Allah, ya Allah ada masalahku begini. Tolong ya Allah, cuma Allah yang bisa memberikan solusi. Kemudian berdoa di tempat-tempat yang mustajab, salah satunya ini. Antara azan dan iqamah. Banyak ada belasan itu tempat mustajab berdoa kepada Allah.
Salah satunya juga ketika orang bangun tidur tengah malam tiba-tiba, biasa kan terbangun ya, tiba-tiba itu langsung dibangun jam 2 malam misalnya atau jam setengah 3. Itu kata Nabi, siapa yang terbangun tiba-tiba di malam hari, kemudian dia mengucapkan, dia beristighfar, astagfirullah, 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 kemudian membaca, apa bacanya? Ada yang dia bilang Nabi itu, subhanallah, apa? Saya lupa, saya pernah ajarkan dulu, saya pernah amalkan, dan itu terbukti. Dulu saya punya anak yang kedua, itu tiap hari setiap saya antar pergi sekolah pasti menangis, tidak mau tinggal di sekolah, mau ikut pulang. 1 bulan itu tiap hari menangis. Jadi saya tinggal di sekolah, tunggu sampai pulang di TK. Terus saya dengarkan ini, kata banyak di video-video itu oleh ulama, kata Nabi, siapa yang terbangun di malam hari tiba-tiba, kemudian membaca istighfar, kemudian membaca doa, ada doa yang saya lupa, ada dibaca sebelum berdoa. Nanti saya sampaikan, saya cari, saya lupa. 2 baris saja. Saya praktekkan itu 1 malam saja. Saya yakin ya Allah, pasti besok berubah. Besoknya itu anak saya antar sekolah tiba-tiba tertawa, tidak menangis lagi. Karena saya yakin tadi kata Nabi, ya, kenapa saya lupa ya? Saya lupa sekali apa namanya bacaannya. Cuma 2 kalimat. Itu dibaca kalau kita berdoa apa saja. Kata Nabi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi harus itu tadi, bangun tiba-tiba, bukan disengaja bangun, bukan dikasih setel itu apa alarm baru terbangun, bukan. Kalau kita tiba-tiba terbangun di malam hari, itu artinya Allah memang Allah yang membangunkan kita. Ada sesuatu, maka diminta dari situ. Apa ya pokoknya? Saya lupa, nanti saya sampaikan di pertemuan berikutnya. Saya cari dulu, lupa bacaannya. Nah, setelah dibaca itu baru kita berdoa. Apa yang kita mau, insya Allah itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi yang kita baca itu adalah butuh keimanan ya. Hanya orang-orang yang beriman yang percaya ini. Kalau orang tidak beriman, masa bisa seperti itu? Ya, atau ya harus kita sebagai Muslim harus percaya kepada ucapannya hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nanti dilanjutkan ya, sampai di sini hadis dari Sa'ad bin Sa'ad. Oh iya, satu lagi sebelum tutup. Doa yang paling mustajab itu ketika hujan turun, itu paling bagus ya berdoa. Saya di Mesir dulu, waktu mahasiswa baru, saya cerita sedikit waktu di Mesir. Waktu sampai di Mesir mahasiswa baru, saya sholat. Pas waktu itu hujan, sholat Jumat ya, setelah sholat Jumat, baru kita mau keluar ke masjid, tiba-tiba hujan deras. Saya lihat itu orang-orang Arab langsung duduk semua berdoa. Tidak ada yang cerita, langsung duduk berdoa. Saya bilang, kenapa ini? Terus saya tanya ke teman, kenapa tadi itu orang di masjid? Waktu hujan justru tidak keluar, tidak lari misalnya ambil payung atau bagaimana, tapi langsung duduk semua kembali di masjid dan berdoa. Kata teman itu begitu karena dia paham salah satu tempat atau waktu mustajab diterimanya doa ketika hujan
hujan turun, hujan lebat. Jadi kalau hujan, berdoa lagi, berdoa dulu baru pergi main bola di sini. Adik anak suka main bola kalau hujannya. Berdoa dulu. Doa apa saja yang baik buat kita atau orang tua kita. Baru pergi main bola, main hujan-hujan. Jangan kita berdoa karena itu salah satu tempat mustajab diterimanya doa ketika turun hujan. Apalagi di Arab itu jarang sekali hujan. Jadi orang itu kalau hujan lihat itu banyak. Ada yang langsung berdiri, masih di jalan langsung berdoa. Karena dia tahu ada hadisnya seperti itu. Ya, waktu yang mustajab untuk berdoa. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa ighfir lana innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyata fid dunya wal akhirah. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انا نسالك فعل الخيرات. اللهم فقهنا في الدين. اللهم فقهنا في الدين. اللهم فقهنا في الدين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم. الحمد لله رب العالمين. Yes,